Pada zaman dahulu, seorang pemuda yang bernama Joko Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah Joko Tarub sudah lama meninggal. Joko Tarub dan Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Hingga di siang hari, Joko Tarub masih memikirkan mimpi indahnya itu. Joko Tarub duduk di halaman rumahnya sambil termenung bahagia. Cantik sekali, siapa itu? Apa yang sedang ada di pikiranmu, nak? Tidak ada apa-apa, Bu. Nak, kamu kan sudah dewasa. Udah saatnya kamu mencari istri untuk merawatmu kelak. Kamu kan sudah tahu, nak, ibu ini sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu, jangan bicara seperti itu. Joko masih belum ingin menikah, Bu. Lebih baik Ibu memikirkan dulu tentang kesehatan Ibu. Tidak, nak. Ibu juga ingin melihatmu bahagia dengan anak istrimu. Alah, sudah Bu, jangan bahas lagi. Jika aku menikah, siapa yang akan merawat Ibu? Tidak, kamu akan tahu dengan sendirinya, nak. Baiklah, Bu. Di hari itu juga, saat Mbok Milah sedang berada di kali, Pak Ranu, warga yang satu desa dengannya menghampirinya. Mbok, apakah Jaka Tarub sudah menikah? Atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah? Belum ada, Pak Ranu. Kalau Mbok Milah dan Mas Jaka setuju, saya berniat untuk menjodohkan Jaka Tarub dengan anak perempuan saya, Laraswati. Wah, begitu toh Pak Ranu. Saya membayangkannya ikut senang. Tapi maaf Pak, saya tanya Mas Jakanya dulu, mau atau tidak. Sesampainya di rumah, Mbok Milah berniat untuk menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun, ia mengurungkan niatnya karena ia takut anaknya tersinggung. Akhirnya, Mbok Milah menunda untuk mempertanyakan hal tersebut hingga beberapa hari kemudian. Besok saja deh. Joko Tarub adalah seorang pemuda yang senang menjelajah. Lalu, pada suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi ke hutan. Setelah ia bersiap-siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Ibu, aku pamit pergi dulu ya. Hati-hati anakku. Saat ia sedang berada di jalan pulang, tiba-tiba kakinya tersandung dan menghela nafas sejenak. Tentunya, Joko Tarub merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena pada hari ini ia akan pulang dengan tangan kosong. Joko Tarub pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Saat Joko Tarub sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang mendekati rumahnya. Ada apa ini? Ada apa? Yang sabar ya Mas Jaka, tadi istri saya yang menemukan pertama. Ibu. Ternyata, ibu Jaka Tarub telah meninggal dunia. Mbok Milah telah terbaring kaku di ruang tengah rumah mereka yang telah dikerumuni oleh beberapa warga sekitar. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, ia merasa sangat kesepian. Joko Tarub juga merasa bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Karena merasa haus dan lelah, ia pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toyaweni. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil.
Tapi ia berpikir, mungkin ini semua hanya khayalannya saja. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bermain di hutan kan? Lihatlah saudariku, indah sekali bukan pemandangannya? Wow, indah sekali. Bagaimana kalau kita segera mandi di sungai? Takutnya waktunya segera malam. Ternyata ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Dari percakapan mereka, Joko Tarub tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Lihatlah airnya, jernih sekali bukan? Bahkan aku bisa melihat dasar dari sungai ini. Iya, benar sekali saudariku, tapi rasanya aku ingin berlama-lama berada di sini. Bagaimana bisa kita berlama-lama di sini? Kalian seperti tidak tahu saja ayah itu bagaimana. Iya, aku setuju. Karena kita sudah janji ke ayah akan pulang sebelum matahari terbenam. Sepertinya hari sudah mulai petang. Bagaimana kalau kita kembali ke kayangan? Apa yang kamu cari, Nawang Wulan? Selendangku tidak ada di sini. Aku mohon bantu carikan selendangku. Maaf Wulan, jika kami bisa memilih, pasti kami akan ikut mencari selendangmu. Tapi kamu kan tahu sendiri, kalau kita disuruh pulang sebelum petang. Kami benar-benar minta maaf, kami harus meninggalkanmu di sini. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jika suatu saat kamu sudah menemukan selendangmu, maka segera kembali ke kayangan dan kita akan kembali bersama. Segeralah kembali ke kayangan. Semua akan mendukungmu di sana. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Saat bidadari merah masih mencari selendang yang hilang, bidadari yang lain tetap kembali ke kayangan. Dari kejadian ini, Joko Tarub mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis, panik karena tanpa pakaian dan selendangnya, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Barang siapa yang bisa memberiku pakaian, jika ia perempuan, akan aku jadikan saudari. Tapi, bila ia laki-laki, akan aku jadikan dia suamiku. Karena telah memberimu pakaian, kabulkanlah janjimu. Setelah Nawang Wulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap. Ia akan menikahi Joko Tarub. Pernikahan mereka pun berlangsung lama, dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka namakan Nawangsi.
Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran, mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Aku titip Nawangsi ya. Dan jangan membuka tutup kukusan nasi yang sedang aku masak. Betapa terkejutnya Joko Tarub demi melihat isi kukusan itu. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan, sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah selendangnya yang berwarna merah. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jaka Tarub karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Aku harus meninggalkannya. Ini semua salahku. Dari kisah ini, kita memperoleh pesan bahwa sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kuliah habis ring pertama. Oke.